Iya, betul Mas. Mas, kalau kita lihat dari 11, kita bicara, katakanlah, pertama ini memang bukan ranahnya dia, gitu ya, bukan tugas pokoknya Komnas HAM, tapi kan akhirnya keluar 11 rekomendasi potensi pelanggaran HAM itu. Iya. Dikatakan itu ada pelanggaran tentang hak perempuan, kemudian kebebasan beragama. Sejauh itu kah, Mas? Yang dulu kan kita pernah bahas TWK itu, kenapa Komnas HAM sejauh terlalu dalam itu mengarah? Nah, itulah yang menurut saya saya ingin mengatakan begini. Pertama-tama sebelum itu, di dalam laporan itu kalau kita teliti, laporan Komnas HAM, secara sadar sejak awal ini Komnas HAM sudah menunjukkan ketidaknetralan. Kenapa? Ada indikasi? Menurut saya bukan indikasi. Berulang kali dalam laporan ini mengatakan bahwa penyingkiran, quote and quote penyingkiran terhadap 51 atau 75 sebelumnya orang ini, pegawai Kpk ini karena tudingan atau labilisasi Taliban. Ya, itu. Ini dulu saya mau ini ya. Ini yang lucu menurut saya. Karena ini mengherankan kalau kemudian mereka menyatakan bahwa itulah yang menyebabkan KPK atau para asesor yang mengetes mereka sudah punya pandangan semacam itu. Padahal ini kan saya nggak pernah ketemu bahwa lembaga negara semacam KPK atau institusi-institusi yang terlibat di dalam tes TWK ini, apakah BKN atau BAIS atau BIN ataupun Menteri PAN ataupun Menkumham dan sebagainya itu pernah menyatakan satu kali pun bahwa mereka adalah Taliban. Belum pernah saya dengar. Nggak ada ya. Dan kok sembrono sekali misalnya pimpinan KPK ya atas dasar berita-berita atau desas-desus ini kemudian melabelisasi mereka sebagai Taliban. Saya harus akui bahwa sejak saya sebelum pansel pun isu tentang desas-desus tentang Taliban ini memang sudah ada. Dan itu nggak mungkin dari luar, dari dalam pasti sudah ada, tetapi itu nggak pernah diucapkan atau dituduhkan oleh institusi-institusi negara manapun gitu. Jadi saya kira kalau mereka kemudian berasumsi bahwa itu adalah pelanggaran HAM ya karena melabelisasi mereka, yang saya tanya kemudian yang melabelisasi itu siapa gitu loh. Ya mereka harus jawab dulu siapa yang melabelisasi itu terhadap 70-an pegawai KPK itu bahwa ini. Justru menurut saya Mas, pernyataan Komnas HAM di dalam laporan ini tanpa menjelaskan siapa yang melabelisasi, ya mereka telah main politik untuk membuat labelisasi itu pada 51 atau kurang dari orang ini. Mereka sendiri seperti juga ketika 51 atau kurang dari orang ini pergi ke PGI, ke MUI, pergi ke lembaga-lembaga agama yang bukan urusannya, yang menyatakan bahwa kira-kira kan mereka yang menyatakan bahwa mereka bukan Taliban. Makanya ada yang Kristen, ada yang Buddha atau apa semacam itu, begitu. Tapi nggak ada yang menuduh, nggak ada yang mengatakan mereka Taliban. Nah mereka sendiri yang memperkuat desas-desus itu di masyarakat, menurut saya itu ininya. Yang berikutnya adalah soal tadi misalnya ada beberapa memang hal yang diungkap oleh di dalam laporan Komnas HAM ini menyangkut bahwa tadi pelanggaran HAM terhadap perempuan, pelanggaran hak berorganisasi dan ada 11 inilah ya. Saya kira ini dikaitkan dengan tes dan wawancara yang pernah kita bicarakan juga, tes wawancara yang dilakukan oleh asesor. Nah, saya kira Komnas HAM ini dalam hal ini cukup serampangan dan gegabah menyatakan bahwa begitu saja terjadi pelanggaran HAM dalam tes dan wawancara ini ya. Hanya berdasarkan pengakuan dari sejumlah orang yang tidak lulus ya. Dan perlu diketahui di dalam melakukan asesmen itu menurut saya sudah biasa apabila si asesor mengajukan pertanyaan yang tidak lazim atau sedikit menyerang karena memang ingin melihat reaksi yang dites gitu dan pertanyaannya itu bahkan bisa kadang-kadang berulang atau terkadang berangkat dari suatu topik yang tidak diduga Nah, lagi pula kalau yang diwawancara misalnya katakanlah soal jilbab atau soal apa yang mereka terus daur ulang itu ininya, itu kalau dia merasa pertanyaan itu janggal dan yang diwawancara dan keberatan, dia bisa memilih diam
atau protes, ya, atau menyatakan saya nggak mau menjawab karena itu privacy, gitu, ya. Itu boleh ya? Boleh. Tapi jangan kemudian yang diolah sama Komnas HAM ini pertanyaan si asesor. Yang diolah kan itu. Kenapa ada pertanyaan gini? Kenapa nggak ada pertanyaan begitu? Kenapa ini seolah-olah apa si asesor maupun apa KPK yang melakukan apa tes ini tidak boleh melakukan tes wawasan kebangsaan. Nah, mereka bilang dan faktanya 94% lulus dengan cara yang sama. Betul, betul. Mereka mengatakan bahwa ini nggak ada hubungannya dengan pekerjaan korupsi. Ya, loh, saya bilang kalau soal korupsi mereka udah jagoan semua itu. Orang itu. Yang dites sekarang adalah tes integritas, wawasan kebangsaan. Kenapa wawasan kebangsaan dites? Karena mereka apa? Karena mereka akan berpindah dari pegawai non negeri ke negeri. Alih status atas perintah undang-undang, dan artinya tentu saja untuk menjadi pegawai negeri mereka dibutuhkan syarat-syarat tertentu yang memang ditentukan oleh negara, ya, dan itu terutama adalah menyangkut ideologi, menyangkut NKRI, kebinekaan dan sebagainya, gitu. Jadi saya kira konstitusi dan sebagainya. Saya mau tekankan bahwa ini bukan pengalihan kepegawaian yang biasa, ya. Ini adalah pengalihan menjadi pegawai negeri atau aparatur sipil negara, ya. Dan menjadi pegawai negeri itu tentu saja memerlukan suatu persyaratan tersendiri dari pegawai non negeri, ya. Salah satu pembeda mereka adalah yang menjadi pegawai negeri seperti saya katakan tadi harus menunjukkan kesetiaan dan dukungan terhadap ideologi negara dan lain-lain itu tadi. Ya, itu. Mas, oke. Sekarang Mas Hendardi sebagai pakar dan pegiat HAM dan menguasai masalah HAM dan segala macam. Nah, menyikapi hasil rekomendasi Komnas HAM ini, seharusnya pemerintah harus seperti apa bersikap, terutama presiden dalam hal ini? Menurut saya begini, ini baik laporan ombudsman maupun Komnas HAM meminta untuk bertemu presiden dan meminta presiden untuk mengambil alih menyangkut tes kepegawaian ini, karena dianggap sebagai presiden adalah pemimpin tertinggi ASN. Tapi saya ingin bilang presiden itu bukan keranjang sampah. Ya, semua soal mau di ini, ya, presiden banyak yang diurus, apalagi selama pandemi ini, ya, yang menjadi prioritas kita bersama, bukan ngurusin 5,4% orang ini yang ngeyel, ya, ngeyel karena sebelum tuh undang-undangnya diterbitkan mereka tolak, mereka kalah, ya, terus ada aturan bahwa mereka harus menjadi ASN, mereka ikuti, mereka kemudian tidak lulus, masih ribut terus, dan itu ironinya ditampung atau diakomodasi oleh lembaga semacam Komnas HAM atau ombudsman, gitu ya. Jadi saya kira lembaga-lembaga ini mesti mengorientasikan kembali kerjanya secara benar. Dan saya ingin ingatkan bahwa semua yang menyangkut pengalihan status kepegawaian itu adalah ranah administrasi negara, gitu ya. Dan institusi mempunyai kewenangan untuk menentukan syarat-syarat seseorang untuk menjadi aparatur sipil negara. Jadi memang aneh ketika Komnas HAM ataupun Ombudsman menyatakan bahwa negara dan institusinya tidak boleh melakukan seleksi dan tes. Itu dari pendapat-pendapat ahli. Orang mau masuk menjadi anggota Komnas HAM saja, ya, ada seleksi. Tadi saya cerita, saya udah pernah juga mendaftar, ya kan? Sekalipun dia pegiat HAM sudah puluhan tahun, ya udah jungkir balik di bidang HAM, tapi ketika masuk Komnas HAM ada seleksi juga kan, gitu. Jadi itu wajar aja ada satu seleksi. Ini apalagi ini dari pegawai non negeri menjadi ASN. Ya, sederhana sebetulnya. Sederhana adalah bahwa ketika mereka menjadi pegawai negara, ASN gitu, itu dibiayai oleh negara. Ya negara juga punya hak untuk menseleksi. Nah, Mas, kalau misalkan presiden seperti yang Mas Hendardi sarankan tadi, katakanlah mengabaikan sajalah Komnas HAM atau Ombudsman yang terkait sama TWK 51 orang ini gitu ya. Apakah ada konsekuensi hukum nggak terhadap presiden dan pemerintah? Seperti di awal saya katakan tadi, karena ini produk dari Undang-Undang 39 tahun 99 yang menyangkut
pemantauan dan pengkajian, tidak ada bisa di follow up dengan ini pro justisia. Karena itu menurut saya yang paling bagus adalah, ini juga saran saya untuk presiden, adalah menyatakan bahwa silakan ke ranah hukum, lanjutkan saja kalau merasa tidak puas. Jadi kepada Komnas HAM juga demikian. Seharusnya Komnas HAM tidak menampung dan ikut main di dalam genderang permainan mereka ini. Mereka seharusnya begini, itu dibahas oleh Komnas HAM, menyangkut keputusan, menyangkut prosedur-prosedur, menyangkut undang-undangnya dan sebagainya. Kalau ada kaitan dengan keputusan-keputusan, ya, saya membantu untuk mendorong Anda ke PT UN. Diarahkan ke sana. Karena ini tata usaha negara. Kalau ada undang-undang yang Anda anggap keliru, ya, silahkan judicial review ke Mahkamah Agung. Ya, itu juga dilakukan oleh mereka kayak nampaknya, tapi belum selesai, mereka udah terus ini. Nah, dengan mendorong mereka ke situ, itu juga bagian dari usaha kita melindungi hak asasi manusia si orang itu. Ya, melapor tadi, dan, iya, melapor dan memberikan semacam arahan untuk, karena apapun namanya lembaga-lembaga peradilan, PT UNK atau Mahkamah Agung untuk judicial review, bahkan peradilan pidana, peradilan perdata, itu substansinya adalah untuk melindungi hak asasi. Mekanisme itu adalah untuk melindungi hak asasi manusia. Jadi nggak harus selalu kutak-kutik persoalan yang tetek bengek soal tes, soal ya kan yang Mas, kalau ada yang bilang bahwa sebaiknya 51 orang yang tidak lulus tadi protes saja atau mau melakukan suatu laporan ke Komisi ASN, menurut Mas sendiri gimana? Kan ini kan ranahnya ASN ini, Mas. Orang mau masuk ASN merasa terjolimi, merasa apa? Ada yang membuat satu saran, kenapa nggak ke Komisi ASN gitu? Saya kira itu usulan yang baik, memang mereka harusnya ke situ. Karena ranahnya ranah ASN gitu, dan itu konsekuensi dari mereka sudah katakanlah beginilah, kalah dalam waktu mereka menolak undang-undang KPK yang baru, dan kemudian mereka menyetujui untuk ikut tes ASN. Nah, kalau ada merasa mereka dicurangi atau apa, dari awal kok saya udah ngomong sebelum ini, saya bilang bahwa ya kalau misalnya BKN-nya dianggap curang atau apa, ya laporkan aja mereka, begitu ininya. Kenapa kok jadi kesana kemari? Ini persoalannya mereka mau main politik. Mau main politik. Bobotnya paling mau main politik, senang main politik, dan kemudian kedua senang klaim. Dan ini klaim begini. Kadang-kadang overklaim juga nih, Mas. Ini overklaim juga. Iya, overklaim. Loh, waktu kemarin mereka mau dilantik itu bilang 500 sekian atau 400 sekian orang atau 800 tidak akan hadir. Ternyata tidak ada satupun yang tidak hadir dari yang di ini, baik secara luring maupun daring. Ya. Dan ketika dipanggil oleh pimpinan mereka juga datang gitu. Nah, sekarang mereka bilang lagi 500 orang sekian ini meminta novel untuk dipekerjakan kembali. Ya kan? Ini udah senangnya main politik dan main klaim. Ya, saya kira ini bukan saja tidak pantas ya, tetapi tidak laku, saya kira. Sudah ketebak dulu, Mas. Sudah ketebak dulu, ya. Mas, terakhir nih, Mas. Terakhir mohon klarifikasi dari Mas Hendardi. Kemarin saya dengar juga ini ada satu lembaga yang Pak Hendardi membela KPK ini. Karena beliau dulu kan pansel KPK. Jadi ada tendensi, ada kepentingan ke arah sana. Klarifikasinya seperti apa? Saya nggak menampik setiap pansel punya kepentingan terhadap orang yang dipilihnya, gitu ya. Kecuali dia misalnya, saya pansel misalnya, tapi saya nggak setuju pada teman-teman saya yang lain bahwa ini dipilih, kemudian saya keluar dari pansel itu. Itu lain soal. Tapi kan saya memang bertanggung jawab artinya terhadap pilihan-pilihan itu. Dan ketika pilihan-pilihan itu memang untuk kepentingan-kepentingan NKRI, untuk ini saya tidak merasa ada yang keliru dari situ. Dan kalaupun sampai sekarang saya tetap mencoba, katakanlah quote and quote melakukan pembelaan, saya bukan membela sebenarnya, saya mencoba membenarkan, meluruskan apa yang dilakukan oleh Komnas HAM dan oleh 51 orang ini yang sekali lagi mereka lah yang tidak konsisten gitu loh. Udah kalah di gugatan, kemudian menerima untuk menjadi ASN, dites,
tidak lulus marah-marah lagi gitu loh. Tapi kalau mungkin mereka dulu itu artinya lulus juga diem aja kan Mas ya? Bagaimana? Kalau katakanlah misalnya mereka lulus gitu, mereka pasti diam saja kali ya. Ya, nyaman di situ. Kan itu 1.000 orang sekian yang lulus gitu, berarti apa mereka juga